terkait dengan skor-skor ini tadi yang kita juga sempat menyinggung di awal, ketiganya tampak agak grogi, gemetar, nervous di awal-awal ya. Kayaknya di awal-awal, kemudian di tengah terlihat ada yang emosi, tapi pada saat ada pertanyaan dari calon lain, malah berusaha untuk menampilkan joget gemoy ala-ala itu, tapi kemudian tertahan. Sebenarnya dari sisi psikologis apa sih yang menjadi yang bisa kita sorot dari penampilan penampilan para capres yang berdebat tadi malam? Kita coba soroti penampilan para capres dalam debat semalam dari aspek psikologis ya sekarang. Betul. Nah, kita sudah tersambung bersama dengan pendengar setia Trijaya yang juga seorang psikolog, yaitu Reza Indragiri Amril. Bang Reza, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang ya, biasanya kita ngomongin kriminal ya Bang Reza ya. Tapi bolehlah dari sisi psikologi ini kita nilai. Dari sisi psikologi seperti apa Bang Reza melihat penampilan? Kalau tadi saya menggambarkan penampilan di awalnya Anies yang nggak biasanya tampil kalau berpidato itu bagus, tapi tadi malam di pidato yang awal di opening statementnya agak terlihat tangannya gemetar. Prabowo agak ragu-ragu, seolah-olah ragu memilih narasi. Kemudian Ganjar juga agak terlihat kaku dalam penyampaian. Kalau Bang Reza sendiri dari sisi psikologis menilainya seperti apa? Oke, walau bagaimanapun saya sarjana psikologi ya, jadi saya tetap harus mencoba meyakinkan pendengar Trijaya ada basis ilmu psikologi yang bisa diterapkan dalam diskusi ini. Oke. Kalau saya terus terang menilai 3 orang hebat ini dengan memakai 3 tolak ukur pula nih, masih ke Mas Fatin. Yang pertama saya akan takar seberapa jauh mereka memanfaatkan alokasi waktu untuk menjabarkan tentang visi misi program yang sudah mereka susun sendiri. Itu satu. Berhasil atau tidak? Yang kedua, sejauh apa dalam waktu yang tersedia mereka berusaha meyakinkan kita semua bahwa mereka masing-masing layak untuk disukai. Jadi poin pertama itu bicara tentang kognisi, berpikir. Poin kedua bicara tentang afeksi. Seberapa jauh mereka layak untuk jadi orang yang disukai. Poin yang nomor 3, secara overall, secara keseluruhan. Pada akhirnya, mana gerangan calon yang pembawaannya paling meyakinkan kita bahwa mereka layak menjadi pemimpin dalam iklim yang demokrasi. Nah, 3 itu yang sebetulnya malam saya coba takar sedemikian rupa, kemudian saya terapkan kepada masing-masing kandidat. Dari hasil penilaiannya? Nah, hasil kita harus gunakan masing-masing tolak ukur untuk menilai masing-masing paslon kan? Beda tadi kalau Mas Dike dengan Mas Fadli kan membuat penilaian total, kalau saya tetap harus satu persatu agar kemudian juga ada mudah-mudahan nilai konstruktif yang bisa diambil oleh masing-masing tim ses calon tersebut sekiranya ada tim ses yang menyimak. Jadi kita mulai dari tolak ukur yang pertama. Seberapa jauh masing-masing calon mampu memanfaatkan alokasi waktu untuk menjabarkan visi misi program mereka. Apa yang terjadi pada Anies? Saya pikir walaupun memang awalnya tampak nervous dan saya anggap itu sebagai kewajaran karena ini bukan lagi debat calon kepala daerah, tapi ini adalah debat calon kepala negara. Jadi nervous itu merupakan manifestasi adanya rasa tanggung jawab, adanya keseriusan dan seterusnya. Saya memandang dari 3 calon tersebut, Anies adalah sosok yang paling mampu untuk menjabarkan visi misi program. Ini tidak aneh. Karena dari waktu ke waktu, terutama sejak Anies menjadi gubernur DKI, saya memotret Anies ini sebagai seorang pemimpin yang mencoba meyakinkan kita semua dia adalah pemimpin yang efektif. Berbeda dengan Ganjar yang mencoba meyakinkan publik bahwa dia adalah pemimpin yang siap untuk mendengar. Jadi kalau kita bandingkan Prabowo, Anies, dan Ganjar dalam konteks siapa yang paling mampu memanfaatkan waktu untuk menjabarkan visi misi program, saya harus tempatkan Anies berada pada peringkat yang pertama. Peringkat 2-nya Ganjar, peringkat 3-nya adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena pada akhirnya menurut saya Prabowo Subianto larut dalam sebuah argumentasi yang sifatnya defensif dan kadang-kadang mempertontonkan sikap defensif itu dengan perilaku kebalikannya, yaitu agresif yang pada sekian banyak momen terkesan agak merendahkan lawan bicaranya. Padahal saya bayangkan dalam debat semacam ini kematangan emosional juga akan menjadi perhatian pemirsa. Itu poin pertama ya, tolak ukur yang pertama. Tolak ukur yang kedua, seberapa jauh masing-masing calon
mampu meyakinkan kita bahwa dia adalah manusia yang layak untuk disukai, layak untuk dicintai, layak yang dirindukan, layak yang untuk kita perhatikan berlama-lama. Pada tolak ukur yang kedua ini, sebagaimana saya katakan tadi, Ganjar unggul. Kenapa? Karena Ganjar dari waktu ke waktu terus berusaha menunjukkan dia sebagai pemimpin yang ingin mendengar. Cobalah kita masuk ke dalam media sosial, terutama Instagramnya Prabowo, Ganjar, dan Anies. Itu akan terlihat bagaimana potret demi potret, narasi demi narasi yang Ganjar tampilkan adalah saya datang ke sana, saya berbincang dengan si Anu dan seterusnya, bahwa dialah pemimpin yang siap untuk mendengar. Dalam tolak ukur yang kedua ini, Ganjar berada di peringkat teratas, disusul oleh Anies, dan baru yang ketiga adalah Prabowo Subianto. Ya. Maaf, jangan keliru ya, saya harus masuk catatan kecil dulu. Ya. Saya ini tahun 2014, tahun 2019 sebetulnya adalah pendukung Prabowo Subianto. Oke. Ya. Nah, semalam saya membayangkan apakah debat akan bisa memalingkan kepala saya, memalingkan perhatian saya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena ada teori nih, Mas Dike, Mas Fadli. Ya. Teori ini mengatakan debat tidak terlalu banyak manfaatnya kalau ditujukan untuk memindahkan suara. Debat sebatas untuk memperkokoh posisi seseorang pada calon pilihannya. Tapi harus saya katakan teori itu tampaknya tidak berlaku pada saya semalam. 2014, 2019, saya berada di kubu Prabowo. Semalam saya terus terang berpaling. Berpaling kemana? Kita nanti masuk ke poin yang ketiga sekiranya dibutuhkan. Oke. Apa poin ketiganya? Apa poin ketiganya? Poin ketiga, kalau ukur ketiga adalah secara overall, siapa gerangan dari masing-masing calon ini yang memiliki pembawaan paling mampu untuk memimpin di iklim demokratis. Dalam persepsi saya, Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Dibutuhkan adanya kejelasan arah kita mau dibawa kemana. Tahun 2014, lewat nawacita, Presiden Jokowi sudah mengatakan sejak butir pertama bahwa negara harus hadir. Namun sekali lagi, ada sekian banyak episode kehidupan kita yang justru mempertontonkan seolah negara tidak hadir. Kalaupun negara hadir, tapi negara hadir dengan kesibukannya, dengan kesalah tingkahannya. Nah, dengan ilustrasi metaforik semacam itu, saya membayangkan yang paling dibutuhkan adalah memang kita butuh pemimpin yang mau mendengar. Tetapi dalam situasi sengkarut yang paling diprioritaskan, menurut saya adalah pemimpin yang efektif. Karena itu, pada tolak ukur yang ketiga, saya kembali menempatkan Anies pada peringkat pertama, Ganjar peringkat kedua, Prabowo barangkali tidak masuk peringkat. Kenapa? Karena dari performa beliau semalam, saya menilai beliau ini justru sebagai pemimpin yang ingin didengar dan pemimpin yang tampaknya tidak begitu efektif. Kesimpulan, pemeringkatan akhir, Anies berada di peringkat satu, dibayang-bayang secara ketat oleh Ganjar, sementara Prabowo menurut saya agak tertinggal di belakang. Apakah karena efek bergoyang ini, Bang Reza, yang selalu ingin ditampilkan pada saat bisa mematahkan lawan? Dulu saya terperangah campur kagum juga dengan citra yang coba dimunculkan oleh Prabowo Subianto lewat joget gemoynya. Saya bayangkan ini konsultannya berhasil menemukan cara yang jitu untuk menampakkan paras baru seorang Prabowo Subianto. Bahwa misalnya betapapun beliau usianya sudah masuk usia lansia, tapi dari pembawaan tetap muda. Teringat oleh saya bahwa Presiden Donald Trump tahun 2019 juga pernah joget-joget. Tahun 96, Presiden Rusia yaitu Presiden Boris Yeltsin juga jogging di atas panggung. Kenapa mereka joget-joget? Karena ternyata Presiden Donald Trump belum lama terkena COVID-19. Ya. Sementara Presiden Yeltsin diketahui punya riwayat penyakit jantung kronis. Jadi joget-joget di atas panggung merupakan cara bagi mereka untuk meyakinkan masyarakat, tidak usah banyak kata, tidak usah banyak cerita, tunjukkan saja bahwa secara fisik mereka mampu untuk berdansa ria. Dan menurut saya gitu. Boleh jadi cara serupa ditiru oleh Prabowo, mengingat sekali lagi dari segi usia mereka, Prabowo memang harus saya katakan lebih senior lah ya daripada Ganjar, daripada Anies.
Awalnya saya sangka joget itu hanya muncul sesekali sebagai penghibur dari kebosanan kita menyimak narasi-narasi politik. Ya, narasi yang serius ya. Ya, tapi betapa terkejutnya saya bahwa tanpa musik Prabowo menari. Dalam forum diskusi Prabowo menari. Bahkan sangat sering tarian itu dilakukan ketika Prabowo terkesan kuat tidak mampu menuntaskan proses berpikirnya dan tidak mampu mengartikulasikan pemikirannya secara baik, secara memadai kepada lawan bicaranya. Karena terus-menerus ditampilkan seolah tidak bisa lagi secara jernih membedakan waktu, membedakan tempat di mana harus menari dan di mana harus sesungguhnya serius. Jadi Karena jawabannya itu, banyak patah terus joget gitu ya. Betul. Nah, kemudian saya coba tafsirkan. Tampaknya boleh jadi konsultan atau orang-orang di sekitar Prabowo justru menjadikan joget bukan sebagai cara untuk memperindah suasana, bukan. Tapi joget ini seolah menjadi sebuah kompensasi atas keterbatasan, saya mengistilahkannya sebagai dalam bahasa psikologi, executive functioning-nya Prabowo Subianto. Executive functioning itu menyangkut seberapa jauh seseorang mampu mengelola, lalu memproduksi informasi, dan mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Kalau kemudian joget-jogetnya Prabowo Subianto kita coba soroti dari sudut pandang executive functioning ini, maka tadi saya katakan, tampaknya alih-alih untuk mempercantik situasi, joget-joget Gemoy Prabowo Subianto justru dilakukan sebagai cara untuk menutup-nutupi atau menyamarkan executive functioning-nya yang memang sudah berbeda jauh dibandingkan tahun 2019, apalagi tahun 2014. Begitu, Mas. Apakah ini akhirnya lama-lama jadi kebiasaan, Mas Reza? Tadi kan memang harapan kita hanya sesekali ya, tapi ternyata jadi sering dan itu seolah-olah menjadi finishing setelah menjawab. Jawabannya selesai, kemudian langsung joget. Kemudian lama-lama jadi refleks, kebiasaan. Itu gimana, Mas Reza? Ada ungkapan indah begini, apa yang kita pikirkan terus-menerus akan menjadi perkataan. Ketika diulang-ulang, perkataan menjadi perilaku. Diulang terus-menerus, perilaku menjadi kebiasaan. Kebiasaan dilanjutkan terus-menerus menjadi kepribadian. Masuk akal kalau kemudian joget-jogetnya Prabowo yang awalnya sebagai sebuah strategi untuk menyamarkan menurunnya executive functioning yang bersangkutan, sekarang justru menjadi sebuah kebiasaan, tanda petik sebuah perilaku refleks ketika proses berpikirnya tidak lagi mampu, tidak lagi cukup punya stamina untuk bergerak lebih jauh, untuk menganalisis masalah secara lebih tajam, untuk mengajukan rekomendasi pemikiran secara lebih jitu. Itu tampak misalnya gejalanya, misalnya semalam itu diskusi debat tepatnya adalah fokus pada demokrasi, HAM, penegakan hukum, dan isu-isu berat lainnya. Tapi sekonyong-konyong, pertanyaan yang diajukan oleh Prabowo kepada Anies adalah terkait dengan solusi, tentang polusi, angin, air, yang sungguh-sungguh keluar dari konteks debat tadi malam. Itu gejala pertama. Gejala kedua, ketika Ganjar mengajukan pertanyaan tentang hak asasi manusia, Ganjar sampai harus mengulangi 2 kali pertanyaannya, karena sama sekali tidak disentuh oleh Prabowo. Kenapa begitu? Cara Prabowo mengajukan pertanyaan tentang polusi di luar konteks kepada Anies, dan kegagalan Prabowo merespon 2 pertanyaan Ganjar sampai harus diulang 2 kali, itu tadi memperlihatkan tanda-tanda anjloknya executive functioning Prabowo dibandingkan 5, apalagi 10 tahun yang lalu. Sehingga maaf, sekali lagi, saya adalah orang yang pernah mendukung Prabowo. Saya menghormati seluruh kontestan. Tapi harus saya katakan, kalau terus-menerus gaya-gaya joget semacam ini dipertontonkan, Prabowo di kepala saya akan terlabelkan sebagai sosok yang letih, sosok yang kebingungan, dan sosok yang tidak efektif. Dan itu akan menjadi senjata makan tuan, ya Bang Reza ya? Tepat, senjata makan tuan. Yang awalnya arahan konsultan mungkin bahwa dengan joget Gemoy ini akan menarik perhatian publik, tapi sekarang saya paling tidak mulai garuk-garuk kepala. Kenapa begini terus? Sementara dari sisi perkataan, dari sisi pikiran tidak tuntas dan terus-menerus mengambang. Bahkan tadi malam sampai keluar dari konteks yang seharusnya.
senjata makan tuan, saya pikir merupakan kiasan yang tepat yang mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi konsultan atau teman-teman dekat Pak Prabowo untuk menampilkan jagoan mereka secara lebih baik lagi. Oke. Baik. Ini juga bukan merupakan cywar kepada dua rivalnya yang berdiri satu panggung pada saat itu. Mas, kita tidak bicara tentang pemilihan ketua OSIS, ketua RT. Ganjar Kelasnya sudah beda ya? mendarah daging di dunia politik. Dia sudah dilantik sebagai petugas partai dari sebuah partai besar yang kita hormati. Anies juga, walaupun dia tidak pernah menjadi anggota atau bagian dari parpol, tapi rekam jejaknya menunjukkan bahwa sejak kuliah ini orang memang sudah punya jiwa, sudah punya mindset politik lewat organisasi-organisasi yang dia masuki. Nah, kalau kemudian joget-joget dianggap sebagai strategi jitu untuk menaklukkan Anies, untuk mengalahkan Ganjar, dia jauh panggang dari api, Mas. Untung nih, mudah-mudahan kapasitasnya saya tepat ya. Ketika Prabowo semalam sudah mulai joget-joget kembali, ternyata baru 1-2 jurus dia langsung berhenti. Bayangkan kalau dia joget-joget di panggung debat KPU, siaran langsung disaksikan oleh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, dia joget-joget dalam waktu yang lama seperti di panggung-panggung yang lain tanpa ada musik yang mengalun. Saya pikir, maaf, letih, kebingungan, dan tidak efektif adalah potret Prabowo yang harus dikoreksi habis-habisan oleh teman-teman dekat atau konsultannya. Atau tim pemenangannya ya. Baik, kalau begitu. Kita akan lihat apakah ini akan menjadi bahan evaluasi ya bagi Pak Prabowo dalam debat-debat selanjutnya, karena masih ada 2 kesempatan lagi untuk debat. Berarti supaya konstruktif saya kasih saran juga kan ya. Ya, silakan Bang. Dari 3 tolak ukur tadi, maka agenda pembenahan Anies ke depan adalah bagaimana berkomunikasi dengan audiens yang jauh di luar gedung KPU. Bahwa dia adalah pemimpin yang tidak hanya efektif, tapi juga mau mendengar. Lebih banyak mendengar. Itu satu untuk Anies. Untuk Ganjar sebaliknya. Ganjar sudah menyodorkan dirinya sebagai prototipe pemimpin yang mau mendengar, tapi dia juga harus bisa membuktikan efektivitasnya sebagai pemimpin. Mengingat Jawa Tengah pernah tercatat sebagai provinsi termiskin. Ada sekian banyak problem-problem, misalnya masalah wadas, kendeng, dan segala macam yang membuat kita punya alasan untuk bertanya, ini orang mendengar rakyat, tapi efektivitasnya bagaimana? Itu yang harus dibenahi, yang mudah-mudahan bisa dipertontonkan oleh Ganjar pada debat sesi kedua. Sementara pada Prabowo Subianto, 3 tolak ukur tadi saya kemas ulang menjadi rekomendasi. Pertontonkan Anda sebagai pemimpin yang mau mendengar, yakinkan publik bahwa Anda adalah pemimpin yang mampu menjelaskan visi, misi, dan program yang sudah Anda susun sendiri. Serta pada akhirnya, yakinkan masyarakat bahwa kita akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, terhindar dari ketakutan ketika dipimpin oleh seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Oke, baik kalau begitu. Mas Reza, terima kasih banyak analisanya di Trija pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Ya, Assalamualaikum. sehat selalu Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pendengar Trijaya, tadi kita berbincang dengan psikolog ya, Reza Indragiri Amril.